wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang dipelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayat dipimpin doanya, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita lanjut ke proses belajar, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Berdiri ya. Oke, sudah siap? Siap ya? Ya. You ready? Oke. Konsentrasi. Dimulai. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, masih ada yang tidak fokus. Oke. Baik, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan tanya dulu pembelajarannya minggu yang lalu itu apa saja yang sudah kalian pelajari. Nah, pelajarannya minggu lalu apa? Puisi. Tentang puisi. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Unsur-unsur puisi. Kemudian apa lagi? Pengertian puisi. Apa? Ciri-ciri puisi. Oke, ingatannya masih bagus ya, alhamdulillah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tentang fiksi. Ya. Apa itu fiksi? Apa? Khayalan. Imajinasi. Apalagi? Mimpi. Apalagi? Karangan. Apalagi? Apa karangan? Oke, perhatikan. Ini. Apakah kalian suka membaca buku cerita? Buku cerita apa saja yang pernah kalian baca? Kotak sulap Paman Tom. Apalagi? Kancil. Apalagi? Bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Apalagi? Apa tadi? Danau Toba. Oke, banyak ya. Timun Mas dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kalian menyukai cerita-cerita tersebut? Seru, asik. Kenapa? Menarik. Apalagi? Tian? Apa? Ya, mengapa saya memilih cerita ini karena ini? Nah, karena tokoh-tokohnya bagus dan sebagainya. Apalagi? Oke, menarik ya, intinya menyukai sesuatu itu karena ada ketertarikan khusus. Oke. Baik, sebelum lanjut, Ibu silakan dikerjakan dulu soal yang sudah Ibu bagikan tadi. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Yang asesmen awal tadi.
Novel. Ya. Kumpul. Kenapa? Udah, ada apa-apa. Menulis saja, nak. Menulis saja. Apakah kamu tulis? Jawabkan ini, tidak apa-apa. Nanti yang dipresentasikan ini yang depan ya. Oke. Sudah ya? Tidak apa-apa. Maksudnya, mana tadi? Tulis saja. Pura-pura nulis ya. Paham ya? Diskusikan sama temannya, nak. Diskusikan. Berdiskusi, nak. Itu namanya berkolabo. Yang di depan kan tuh. Nanti dipresentasikan ini. Ini kan udah Bapak. Ya, tapi kita kan tidak apa-apa. Ya. Oh, ini. Ya, tidak apa-apa. Kerjakan saja. Tidak apa-apa. Oke. Mencari AM. Perkalian. Ayo dikerjakan, baca bukunya. Ayo, nak, berdiskusi. Boleh. Teman, Bang. Dan siapkan nanti yang lain siapkan pertanyaan. Semua kelompok nanti tampil, ya. Dan siapkan pertanyaan berupa tanggapan ke apa dan sebagainya. Mati dulu. Capek, Bu, lelah. Siapa? Kapan? Tadi Bu waktu kita. Bu Cita kan dia gini, Bu. Cita kan gini. Bu Oh ya, ada foto lilir kan? Masih ada. Ayo, kelompok 1 sudah siap? 1, 2, 3, dan 4. Sama kan kayak 8. Tidak ada masalah ya, bisa semua. Bisa? Aman. Coba lihat dulu. Jadi usahakan nanti ada pertanyaannya, bertanya saja sama temannya tapi. Ini kerja, semua kerja enggak? Semua. Kamu aja. Udah Bu, bantu ya, udah Bu. Bantu. Baca ya. Habis itu baca. Menemukan tokonya siapa? Nah, oke. Itu namanya kolaboratif. Kan nanti dikatakan diskusi, nak, kalau semua kerja. Kalau satu orang yang kerja bukan diskusi namanya. Oke? Paham ya? Oke. Kelompok 1 siap? Ayo, kelompok mana yang mau tampil terlebih dahulu? Oke, kelompok
3. Silakan presentasikan teman-teman. Oke. Dan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang cerita fiksi berjudul Kotak Sulap Paman Tom. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh yang ada pada cerita tersebut adalah Randu. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut? Pada cerita tersebut, yang terjadi adalah Randu kecewa terhadap Paman Tom setelah mengetahui adanya trik yang digunakan, dan akhirnya Randu menceritakan trik yang digunakan sehingga Paman Tom kehilangan pekerjaannya. Pertanyaan yang ketiga, menurut kalian sudah benarkah tindakan yang dilakukan oleh Randu? Tindakan yang dilakukan oleh Randu sangat tidak benar karena pada dasarnya pekerjaan dari Paman Tom bersifat hiburan, dan ketika Randu mengetahui trik dari Paman Tom, seharusnya ia tidak menyebarkan trik tersebut. Pertanyaan keempat, mengapa Randu sampai melakukan tindakan demikian? Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh Randu dengan alasan kekecewaan Randu terhadap Paman Tom yang dianggapnya sebagai pembohong dengan adanya trik yang ia gunakan. Sekian dari kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, luar biasa kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 membuka sesi tanya jawab. Bagi siapa? Di antara kelompok yang lain, pertanyaan boleh, memberi tanggapan boleh, atau ingin menambahkan jawaban dari kelompok 3. Silakan itu berjalan. Kelompok kalian mau? Silakan. Ya, kelompok 2. Ada yang ingin ditambahkan dari hasil paparannya? Ayo, silakan. Ya, Charlie. Mengapa Randu Karena ia kecewa terhadap Paman Tom yang dianggapnya sebagai pembohong. Oke, tepuk tangan. Pendeta nih. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada pertanyaan? Ya? Cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Luar biasa. Jika tidak ada lagi, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Oke, silakan disimak ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cerita yang berjudul Kotak Sulap Paman Tom. Pertanyaannya, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh yang ada pada cerita tersebut adalah Randu dan Paman Tom. Apa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut? Pada cerita tersebut yang terjadi adalah Randu kecewa terhadap Paman Tom setelah mengetahui adanya trik yang digunakan, dan akhirnya Randu menceritakan trik yang digunakan sehingga Paman Tom kehilangan pekerjaannya. Ketiga, menurut kalian sudah benarkah tindakan yang dilakukan oleh tokoh Randu? Tindakan yang dilakukan oleh Randu sangat tidak benar
karena pada dasarnya pekerjaan dari Paman Tom bersifat hiburan dan ketika Randu mengetahui trik dari Paman Tom, seharusnya ia tidak menyebarkan trik tersebut. Mengapa Randu sampai melakukan tindakan demikian? Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh Randu dengan alasan rasa kecewa Randu terhadap Paman Tom yang dianggap sebagai pembohong dengan adanya trik yang ia gunakan. Sudah, Bu. Oke, demikian paparan dari kelompok 2. Silakan dari kelompok yang lain untuk memberikan berupa tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Ya, silakan kelompok. Dorong pertanyaan apa ini? Ya. Apa saja yang terjadi dalam video selain kekecewaan Randu terhadap Paman Tom? Apa saja kekecewaan ya dalam kita selain kekecewaan Randu ya. Ada Paman Nomor 7. Tindakan yang dilakukan oleh Randu sangat tidak benar karena pada dasarnya pekerjaan dari Paman Tom bersifat hiburan dan ketika Randu mengetahui trik dari Paman Tom seharusnya ia tidak menyebarkannya. sesuai dengan jawabannya atau masih kurang? Ya, cukup. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya sekarang? Ya, sekarang kelompok 1 diperhatikan. Ulangi kita. Kenapa Randu kecewa? Randu sangat kecewa kepada Telah Paman. dibohongi. Jadi apa yang membuat dia kecewa? Karena Paman Tom telah membohonginya. Karena Paman telah. Oke, gimana kelompok 1 jawabannya? Oke, betul ya. Oke, baiklah, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kami. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Paman Tom dan Randu. Apa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut? Randu kecewa terhadap Paman Tom setelah mengetahui adanya trik yang digunakan oleh Paman Tom. Menurut kalian, sudah benarkah tindakan yang dilakukan oleh tokoh Randu? Tindakan Randu sangat tidak benar karena pekerjaan Paman Tom hanya menghibur. Mengapa Randu sampai melakukan tindakan demikian? Karena Randu merasa kecewa terhadap Paman Tom. Ya, cukup. Oke, baik. Oke, pertanyaan kedua yang bertanya silakan. Berapa yang mau mengajukan pertanyaan? Kelompok 3 lagi. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Siapa di kelompok 3? Silakan Rosia. Dari mana Randu dapat mengetahui trik Paman Tom? Jelas pertanyaannya? Dari mana Randu mengetahui trik Karena Paman Tom?
Siapa saja tokoh dalam Pamantom dan Randu. sudah cukup? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tepuk tangan buat kelompok berapa tadi? Kelompok 1 yang sudah tampil luar biasa. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Pasti lebih bagus lagi nih. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu sebelum mereka tampil. Tepuk tangan. Beri dulu semangat. Oke, silakan. Oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertanyaan nomor 1, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh dalam cerita tersebut adalah Pamantom dan Randu. Apa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut? Randu dan Pamantom merasa kecewa. Randu pada Pamantom dan mengatakan Pamantom membohong. Lalu Pamantom tidak lagi bekerja untuk perpustakaan daerah dan Tom menyesali perbuatannya. Menurut kalian, sudah benarkah tindakan yang dilakukan oleh tokoh Randu? Tindakan yang dilakukan oleh Randu sangat tidak benar, karena pada dasarnya pekerjaan dari Pamantom bersifat hiburan dan ketika Randu mengetahui trik dari Pamantom, seharusnya ia tidak menyebarkan trik tersebut. Mengapa Randu sampai melakukan tindakan demikian? Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh Randu dengan alasan rasa kecewanya Randu terhadap Pamantom yang dianggapnya sebagai pembohong dan dengan adanya trik yang ia gunakan. Oke. Silakan yang mau bertanya. Buka ya sesi pertanyaan. Tanyakan aja berhubungan dengan materinya. Kau jawab. Kau jawab. Ada yang mau bertanya? Dan boleh berdiskusi kira-kira apakah jawaban yang dipaparkan dari kelompok 4 ini sudah sesuai dengan pertanyaannya atau bagaimana? Silakan. Memberikan masukan boleh. Lepas menilainya dulu. Jadi memberi sebuah saran itu sebaiknya ada solusi. Ya saya mengatakan, jawabannya tadi kurang tepat. Jadi lihat ada alasannya. Kenapa demikian? Oke, sekarang Charlie ya, luar biasa Charlie bertanya. Sekarang Charlie. Oke. Ayo Charlie. Suaranya nak. Mau diulangi? Oke, diulangi. Randu menyesali perbuatannya. Randu menyesali perbuatannya. Gimana jawabannya? Apakah sesuai dengan yang ditanyakan? Atau kurang mau lain? Enggak. Sesuai tidak? Baik. Lanjut. Oke, lagi-lagi kelompok 3 ini bertanya. Berarti kelompok 3 ini betul-betul menyimak ya apa yang dipaparkan dari kelompok 4. Silakan pertanyaannya. Kalau itu suaranya dibincang-bincang jelas. Mengapa Pamantom dianggap sebagai pembohong?
Mengapa Paman Tom dianggap bohong? Ya, luar biasa pertanyaannya, bagus ya, bagus. Mengapa sih dia dianggap bohong? Karena Randu dan Paman Tom merasa kecewa. Bagaimana kelompok lain? Apakah sesuai pertanyaan dan jawaban? Bagaimana? Tidak ya? Apa sesuai? Boleh. Kelompok lain boleh. Bantu temannya. Isi pertanyaan ini adalah apa tadi? Mengapa Paman Tom dianggap sebagai pembohong? Jadi, nanti hasil boleh. Ya, kalau berapa yang menjawab? Ya, berdiri. Nah, silakan berdiri supaya jelas. Silakan Dona. Oke, karena pekerjaan dari Tom hanya bersifat hiburan. Gimana? Ya, sesuai ekspresi orang tua, kayaknya kalau kita itu perlu menemukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Aku tanya, mengapa? Berarti dia menginginkan sebab. Ya, mengapa? Kenapa hal ini terjadi? Ini, kan? Kenapa Paman Tom dianggap bohong oleh Bapak? Oleh Randu? Alasannya. Itu masuk pertanyaannya. Ada yang bisa bantu jawab? Apakah jelas? Randu, Randu menganggap Paman ini adalah bohong. Jadi jawabannya apa? Apa yang menyebabkan Paman Randu beranggapan pertama? Ada sesuatu tindakan yang dilakukan oleh Paman Tom sehingga dianggap pembohong oleh Randu. Oke, ayo. Yang bisa menjawab dengan baik itu akan memberikan hadiah. Hadiahnya dari situ. Oke, ayo ke kanan. Dona. Halo, Fajri. Ayo. Siapa? Kelompok bisa jawabnya? Kita nanya, boleh jawabannya? Boleh. Oke, Charlie, bisa jawab? Bisa, oke. Luar biasa, Charlie. Nah, diulangi pertanyaannya. Jadi, paham pertanyaannya lagi ulangi. Mengapa Paman Tom dianggap pembohong oleh Randu? Ya, alasannya apa? Jadi kelompok kiri menemukan alasan. Ya. Ketika kita menganggap seorang pembohong, ada alasannya ya. Untuk melakukan sesuatu yang sesuatu yang negatif, sehingga kita dikatakan Mengapa Paman Tom dianggap sebagai pembohong oleh Randu? dan menjawab ada tangan. Oke, kelompok dua ingin bertanya. Silakan simak di mic oleh jawabannya. Silakan Pak. Mana kelompok yang bertanya? Sebagai peserta. Gimana Roslia? Diulangi nak, kurang jelas katanya.
Diulangi jawabannya. Oke, boleh, bisa. Oke, baiklah, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kelompok 4 silakan duduk. Nah, demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dua buat kelompok 4 yang sudah berani tampil. Ya, Bu mau refleksi sebentar ya. Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama adalah siapa tokoh dalam cerita? Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Siapa saja tokohnya yang termasuk dalam tokoh tersebut? Siapa saja? Paman Tom. Siapa lagi? Randu. Siapa lagi? Siapa? Penonton. Siapa lagi? Anak-anak. Terus siapa lagi? Nah, tokoh yang dimaksud dengan tokoh apa tadi? Pemeran dalam sebuah cerita. Cerita apa? Yaitu Kotak Sulap Paman Tom. Kemudian yang kedua apa? Apa yang terjadi pada tokoh tersebut? Tokoh siapa yang dimaksud? Randu. Apa yang terjadi dengan Randu? Kecewa. Terus apa yang terjadi dengan Paman Tom? Menyesali. Oke, kita kembali yang pertama. Kecewa. Mengapa dia bisa kecewa? Karena merasa dibohongi. Kemudian apa wujud penyesalan dari Paman Tom tadi? Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Apa sih pekerjaan Paman Tom? Tukang sulap. Jadi menurut kalian pekerjaan tukang sulap ini baik atau tidak? Yo, menurut kalian pekerjaan Paman Tom ini seperti apa? Hanya berupa hiburan. Dalam sisi positif ada enggak? Positif dan negatifnya? Ada. Apa ya? Sisi positifnya apa? Dia menghibur banyak orang. Menghibur banyak orang. Kemudian sisi negatifnya apa, Nak? Ya, berbohong. Kalau begitu, mengapa kalian mengatakan bahwa sisi negatifnya itu dalam membohongi? Alasannya? Karena trik-triknya Pak palsu. Luar biasa Pak, cerita tepuk tangan. Oke. Berarti paham ya, sampai di sini paham ya? Oke, paham sampai di sini. Jadi kalau begitu kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu apa? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Dari cerita dari Paman Tom tadi ada yang bisa menyimpulkan? Ya, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Sebaik-baik pekerjaan adalah apa? Sebaik-baik pekerjaan adalah yang bisa bermanfaat sama diri kita sendiri dan bermanfaat buat orang lain dengan tidak melakukan manipulasi. Karena menyulap itu sesuatu pekerjaan di sisi lain bisa menghibur banyak orang, tapi di sisi lain itu pembohong karena dia bisa manipulasi trik-triknya sehingga bisa saja membuat orang itu percaya apa yang dilakukan oleh Paman Tom tadi. Paham ya? Oke. Baik. Sebagai bahan refleksi, Ibu akan melakukan lagi asesmen akhir. Oke. Silakan, yang mana tadi namanya? Tidak apa-apa, jawab aja. Tidak apa-apa, tidak usah cari namanya ya. Kerjakan kembali. Apa-apa, kerjakan ya. Tulis, apa tadi pertanyaannya? Masih ingat? Gimana? Alhamdulillah. Apa tadi? Masih ingat pertanyaannya ya? Oke.
Ibu kasih waktu berapa? 10 menit? Ya, 10 menit. Sudah? Dikit lagi ya. Sudah? Oke. Hidayat, minta tolong Ibu dikumpulkan.
Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran untuk hari ini, kita berikan sebentar ya. Oke, silakan berdiri. Bunda bawa speaker, tak apa-apa. Ada yang mau pimpin di depan, boleh? Ada? Siapa yang mau bisa depan? Oke, Charlie, boleh. Ya, silakan berdua boleh. Diam supaya dengar musiknya ya. Mana dia? Oke, mulai. Ayo, boleh. Bisa? Oke, mulai ya, tuh. Ikuti aja, nak, ikuti. Begini, kan begini. Tangan diputar-putar. Ya. Putar-putar. Iya. Ya, oke. Lutut, tangan ya, lututnya dipegang. Oke. Tangan Oke, sudah sampai sini ya. Silakan duduk kembali. Ya, karena kecil ya. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat buat diri kita buat orang lain dan buat diri kita sendiri. Dan semoga apa yang sudah kalian dapatkan hari ini bisa diterapkan ilmunya. Amin. Baik, Ibu minta doa dipimpin oleh Hidayat. Ya, silakan kalau bisa bersuara ya, Hidayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Oke, silakan Bu.